pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Asal dari SMP Bait Al-Hikmah Kota Pasuruan. Dalam penyusunan best practice ini dengan menggunakan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Berlokasi di SMP Bait Al-Hikmah Pasuruan. Lingkup pendidikannya SMP. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan best practice ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa yang masih rendah. Penulisnya saya sendiri, Muslihah. Tanggal pelaksanaan penyusunan best practice ini adalah tanggal 24 September 2022. Kondisi yang melatar belakangi masalah yakni pada masalah rendahnya motivasi dan minat belajar siswa dalam belajar IPS ini, yaitu disebabkan yang pertama, suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif. Yang kedua, siswa merasa jenuh dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan guru masih cenderung konvensional. Yang keempat, siswa kurang memiliki rasa percaya diri. Dan yang kelima, semangat kompetisi siswa masih kurang. Yang keenam, siswa masih terpengaruh sama teman yang malas belajar. Dan yang ketujuh, tidak ada jam untuk belajar di asrama, apalagi kelompok belajar yang dibentuk dari sekolah tidak efektif pelaksanaannya di asrama. Sehingga ketika ada materi yang tidak dimengerti, kemudian tidak terselesaikan dengan baik dan terus menumpuk. Nah, itu yang menyebabkan siswa tambah malas untuk belajar. Alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan karena masih banyaknya guru yang mengalami permasalahan seperti yang saya alami. Sehingga praktik ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru yang lainnya. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model dan strategi pembelajaran yang tepat, kreatif, variatif, inovatif, sehingga motivasi dan minat belajar siswa tinggi, yang selanjutnya nanti akan berdampak pada tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan beberapa pihak, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, pada saat pembelajaran masih terdapat peserta didik yang merasa jenuh dan tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pada fase diskusi di dalam kelompok masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Yang ketiga, pada saat mengerjakan LKPD masih ada kelompok yang menyelesaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, pada fase pembuktian masih ada siswa yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Dari kesimpulan yang kami amati dari masalah yang kita ini ya, dan kami amati.
dari tantangan tersebut bahwa tantangan yang dihadapi merupakan dari sisi kompetensi guru yang harus ditingkatkan baik dalam bidang pedagogik maupun profesional. Sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi dan minat belajar siswa. Pihak yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru dan peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah: yang pertama, pada tantangan masih terdapat peserta didik yang merasa jenuh dan tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, saya harus lebih kreatif lagi dalam mengintegrasikan beberapa strategi pembelajaran. Misalnya, melakukan ice breaking di awal pembelajaran. Di sini tujuannya agar siswa atau peserta didik siap untuk belajar. Yang selanjutnya, menyelipkan strategi pembelajaran berbasis game dalam kegiatan pembelajaran agar peserta didik merasa senang dan tidak merasa jenuh. Selanjutnya, menggunakan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Seperti yang tertera pada video ini. Nanti bisa ditebak pemenangnya adalah yang paling aktif dan yang paling cepat. Ya, ini. Estafet, kalau kelompoknya di belakang kalau di depan sudah berlari, berarti temennya ibu ke depan. Yang kedua, pada fase pengolahan data di dalam kelompok masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, di sini saya harus lebih intens lagi dalam membimbing peserta didik yang belum memahami tugas yang akan dilakukan. Menginstruksikan peserta didik untuk melakukan pembagian tugas dalam kelompok atau melakukan pengorganisasian peserta didik, agar peserta didik yang masih pasif dalam kegiatan diskusi dapat berperan aktif di kelompoknya. Seperti yang tertera pada video ini. Belajar nanti nilainya sama. Iya. Yang ketiga, pada kelompok yang menyelesaikan LKPD tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, saya membimbing kembali peserta didik agar dapat membuat pembagian tugas diskusi dan cara pengolahan data, sehingga dapat memudahkan mereka menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Seperti yang tertera pada video ini. Yang keempat,
pada fase untuk mengatasi siswa yang masih belum percaya diri dalam mempresentasikan hasil laporannya, saya harus mendampingi dan memberikan contoh kepada siswa, baik individu maupun kelompok, bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompok, dan tetap memberikan semangat dan apresiasi kepada siswa atau kelompok yang sudah tampil. Dampak dari aksi atau dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan ini antara lain, yang pertama, di sini dampak dari penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar atau video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint serta dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM. Seperti yang tertera pada video ini. Itu adalah mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok. Yang kedua, dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning membuat peserta didik lebih termotivasi lagi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model tersebut dan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariatif, respon dari lingkungan sekitar yaitu dari peserta didik, teman sejawat, dan kepala sekolah, serta dosen dan guru pamong memberikan respon positif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari peserta didik, mereka merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung dan kegiatannya menarik menurut mereka. Yang kedua, dari teman sejawat dan kepala sekolah, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan terarah. Peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menyenangkan. Yang ketiga, dari dosen dan guru pamong, peserta didik interaktif dalam pembelajaran dan peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Apalagi dalam penggunaan game dapat memicu peserta didik untuk berkompetisi dalam hal positif. Seperti yang tertera pada video ini. Jelas itu terus tempel di sini, ya. Yang mana tuh? Kamera tuh. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran, media pembelajaran, langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang telah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan guru tentunya dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam pemilihan dan pengembangan model-model pembelajaran serta strategi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian best practice yang saya susun dari pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.